Ada beberapa hadits yang sudah sangat terkenal di kalangan umat muslim. Di antaranya, tidak akan terjadi hari kiamat, hingga kalian memerangi Yahudi, kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah." Kemudian, tidak akan terjadi hari kiamat, hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi, sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon Gorkot yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Menurut para agamawan, hadits ini dari segi kekuatan sanadnya, termasuk hadits sahih tanpa perbedaan pendapat. Dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Muhammad, yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sama seperti hadits tentang membunuh cicak, yang mana kualitas haditsnya sahih, namun para ulama berselisih pendapat tentang cicak mana yang dimaksud. Begitupun pohon Gorkot, pohon mana yang dimaksud Gorkot oleh Nabi? Gorkot, dalam bahasa Arab disebut ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium shawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxed horn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois, atau Arabian boxed horn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar, yang tingginya 1 hingga 4 meter. Sumber lain menyebut, Gorkot adalah Nitraria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun, Lycium shawi dan Nitraria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan, mulai dari ordo, famili, hingga genusnya. Apakah ada lagi pendapat yang berbeda? Ada, nanti saja kita bahas di belakang. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, beberapa kali menanam pohon, yang kemudian media-media ramai memberitakan sebagai pohon Gorkot. Antara lain penanaman pohon pada Februari 1999 lalu, juga penanaman pohon di beberapa tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel, yang disponsori oleh Jewish National Fund. JNF, didirikan pada 1901, dan telah menanam lebih dari 250 juta pohon di tanah Israel, serta mengelola hutan negara itu atas nama Kementerian Pertanian. Ini juga memiliki atau mengelola banyak tanah negara, dan melakukan kontrol atas penjualan, sewa, alokasi, dan tujuan dari tanah tersebut. Sebagian besar dana JNF berasal dari organisasi afiliasi di luar negeri, dengan kontributor terbesar JNF USA. Ketua Direktorat JNF Daniel Attar mengatakan, pohon cemara dan pinus cedar adalah penting, tetapi sekarang saatnya untuk beralih ke spesies yang lebih strategis. Rekan-rekan saya dan saya setuju, bahwa Gorkot adalah spesies paling bijaksana untuk ditanam, dan kami berniat untuk memiliki ratusan ribu Gorkot yang tumbuh di seluruh negeri pada awal dekade berikutnya, dengan lebih dari 5 juta di tempat pada tahun 2030. Benar tidaknya klaim tersebut, sebetulnya masih ada celah untuk dipertanyakan. Seandainya situasi yang dihadapi masih di zaman lampau, di mana perangkat perang masih belum secanggih sekarang, sangat memungkinkan bahwa pohon itu bisa melindungi orang di baliknya. Pohon itu termasuk golongan semak rimbun berduri tajam, yang mudah sekali tumbuh, bahkan di lingkungan paling gersang sekalipun, serta sukar ditebas. Jenisnya lumayan banyak. Di internet, pohon itu biasanya diidentikan dengan tanaman berduri yang disebut boxthorn, atau dengan sejenis rumpun akasia yang berduri besar dan runcing. Kalau sudah besar, pohonnya jadi rimbun sekali dan cukup rapat menghalangi pandangan. Tetapi di masa kini, sepertinya klaim itu tidak lagi terlalu signifikan. Rudal, bom, roket, tentu bisa meluluhlantakkan semak tersebut cukup dengan sekali gempur, tanpa perlu mendatangi musuh, apalagi bertanya ke pohon. Ditambah lagi keberadaan radar pendeteksi manusia atau thermal, bisa dilacak dari jarak jauh. Apalagi jika setiap orang tahu bahwa itu adalah tameng bagi Yahudi, tentu tidak perlu susah-susah mencari persembunyian mereka. Cukup arahkan saja senjata ke barisan pohon tersebut, sudah bisa dipastikan bakal panen korban. Orang Yahudi yang sudah tahu ada hadis ini, juga tidak bakal bersembunyi di situ. Setor nyawa. Namun apabila kita kembali ke hakikat sebenarnya, ini adalah hak dari Allah selaku pembuat skenario.
Namun dalam masalah ini, kita akan jadikan kajian yang sistematis dan ilmiah, yang diharapkan menambah keilmuan. Jika kita menjelajah perihal masalah penanaman pohon gorkot oleh umat Yahudi yang ada di Israel, peneliti menemukan bahwa penanaman pohon gorkot cenderung dilakukan adalah karena faktor lingkungan. Yang mana, bila kita melihat di daratan Israel hanya terdapat lahan yang tandus, maka dari itu, pohon yang memang cocok dan aman untuk ditanam, adalah pohon gorkot, dan menurut Direktur JNF, pohon gorkot merupakan spesies yang lebih strategis untuk ditanam di tanah Israel. Pernyataan tentang penanaman pohon secara umum tanpa perintah harus pohon spesifik ini, terdapat dalam kitab suci agama Yahudi. Di antaranya adalah, kehidupan seseorang ditopang oleh pohon. Sama seperti orang lain menanam untukmu, menanam demi anak-anakmu. Jika kamu memiliki pohon muda di tanganmu, dan diberitahu bahwa Mesias telah datang, pertama-tama tanam pohon muda itu, kemudian pergi keluar untuk menyambut Sang Mesias. Bangun rumah, dan tinggallah di dalamnya, tanam kebun, dan makan buahnya. Midrash memberitahu kita, bahwa Allah berfirman kepada Israel, sekalipun kamu menemukan tanah penuh dengan semua hal baik, kamu tidak boleh mengatakan, kami akan duduk dan tidak menanam. Sebaliknya, rajinlah menanam. Sama seperti Anda datang dan menemukan pohon yang ditanam oleh orang lain, Anda harus menanam untuk anak-anak Anda. Seseorang tidak boleh berkata, saya sudah tua, berapa tahun lagi saya akan hidup? Anda tidak boleh memaafkan diri Anda dari menanam. Ketika Anda menemukan pohon, tanam lebih banyak, bahkan jika Anda sudah tua. Dapat kita lihat dalam teks kitab suci Yahudi, sama sekali tidak disinggung perihal rincian pohon apa yang harus ditanam, akan tetapi fokus kepada penghijauan tanah saja. Dan ajaran Yahudi ini, juga digaungkan oleh kampanye besar dunia, untuk menjaga hutan dan menanam pohon. Di Israel kuno, pohon ditanam ketika seorang anak lahir. Pohon cedar untuk anak laki-laki, pohon cemara untuk anak perempuan. Ketika anak-anak tumbuh besar, mereka merawat pohon mereka sendiri. Ketika mereka menikah, mempelai laki-laki dan pengantin perempuan berdiri di bawah kanopi yang terbuat dari dahan-dahan yang dipotong dari pohon-pohon yang telah ditanam untuk kehormatan mereka bertahun-tahun sebelumnya. Jadi, tradisi Yahudi membentuk ikatan yang kuat antara kelahiran dan pernikahan, dan membantu mengembangkan kecintaan terhadap pohon, dan kepekaan terhadap keajaiban alam. Menurut website Shifa.com yang memang bergerak di bidang penanaman pohon dengan Jewish National Fund menjelaskan, bahwa menanam pohon adalah sebuah simbol tradisi berbagai hal, di antaranya adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Arti penting dalam simbol pohon ini, terletak pada akar pohon. Kemudian jika kita melihat media sosial orang sana, sempat ngetren menanam salah satu jenis pohon licium, yaitu goji berry. Bukan karena untuk bersembunyi, tapi karena sudah dikenal di dunia kesehatan global mempunyai kandungan nutrisi dan antioksidan yang sangat tinggi, dibandingkan dengan jenis buah-buahan lain di dunia. Situs Israel sendiri, mengklasifikasikan buah pohon ini sebagai superfood. Jadi, mau ada hadits atau tidak, mereka akan tetap menanamnya. Kata mereka, goji sangat cocok dengan alkohol, itu akan membuatmu terbang. Ada banyak interpretasi yang menempatkan signifikansi agama dan spiritual di pohon dan terhubung ke Israel. Dalam banyak hal, siklus hidup pohon sangat mirip dengan siklus hidup manusia, dan menjembatani penanaman pohon membantu menghubungkan, dan dalam beberapa hal mewakili kehidupan itu sendiri. Secara konseptual, benih pohon menyebar luas dan jauh, seperti manusia di seluruh dunia. Dalam konteks Alkitab maupun Al-Quran, pohon adalah salah satu hal pertama yang diperlihatkan kepada Adam, dengan demikian, menunjukkan pentingnya hubungan antara manusia dan pohon. Dalam Yudaisme, Tu B'Shevat adalah hari libur Yahudi yang dirayakan setiap tahun, untuk menghormati kelahiran pohon dan buah, yang telah memberikan untuk membantu menopang umat manusia. Apabila kita melihatnya dari sisi ekologi, memang agama Yahudi dengan sangat baik bisa menerapkan apa yang terdapat di kitab suci mereka, sehingga bukan hanya menjalankan sebuah ritual yang bersifat vertikal saja, namun ada banyak manfaat lingkungan yang kita dapati dalam menanam pohon. Terutama, pohon mengurangi emisi karbon, membersihkan udara, menghemat air, menyediakan habitat, dan untuk membantu melindungi terhadap perubahan iklim yang terus saja berubah tanpa aturan zaman ini.
Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menuliskan komentar hadits Gorkot berkata, dalam hadits ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya hadits ini menunjukkan bahwa benda-benda itu berbicara secara hakikat. Saat ini, jika ditanyakan kepada orang Israel, apakah mereka mengetahui tentang pohon Gorkot, maka semuanya akan mengatakan hal yang sama, tidak tahu, namun kemudian senyum misterius mengambang di bibir mereka. שמעת על עץ שקוראים בערבית גרקד? אוקיי, זה עץ בעברית יכול להיות עם לוח או עתד. שמעת על ה... עתד שמעתי. Okay, she's ever heard of a tree called the garkad? Okay. Can you tell us what you do with Islamic theology? Hold on, it could be, in Hebrew it could be im loach or it could be atad. Nope. Okay. Begitu juga pengalaman dari Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg, dua orang penulis buku The Road to Martyr Square, Journey into the World of the Suicide Bomber yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2006 silam. Mereka melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel, demi menelusuri tentang pohon Gorkot pada awal tahun 2000-an. Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg mewawancarai sejumlah syaikh Hamas, termasuk Syaikh Ahmad Yasin semasa hidup beliau. Keduanya juga pergi ke Israel untuk mencari pohon Gorkot, dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang pohon tersebut. Dari wawancara dengan sejumlah syaikh Hamas, Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg baru mengetahui, bahwa menurut hadits Nabi, kelak orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, dan mereka bersembunyi di belakang pohon itu. Ketika keduanya bertanya seperti apakah pohon Gorkot, syaikh Hamas yang tengah diwawancarai, saat itu meminta keduanya pergi ke Israel dan bertanya pada orang-orang Yahudi di sana. Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg lantas pergi ke Israel. Mereka menanyai setiap orang, kalau pernah mendengar tentang pohon yang dapat berbicara itu. Namun orang-orang Yahudi yang ditanyai tentang pohon Gorkot, mereka tersenyum sambil menatap serius seperti terbongkarnya sebuah rahasia. Kata keduanya, orang-orang malah tersenyum semisterius senyuman Mona Lisa, dan mata mereka terbuka lebar seperti halnya saat kita menyentuh sebuah rahasia fantastis, dan kami diberitahu untuk ke sana dan ke sini, untuk menemukan pohon tersebut. Banyak versi pohon Gorkot menurut informasi orang-orang Yahudi Israel, yang ditemui Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg. Ada yang menunjukkan, bahwa pohon Gorkot bisa ditemukan di gerbang Herodus, lainnya mengklaim bahwa pohon tersebut sebenarnya bukanlah sebuah pohon, tapi semak-semak yang bisa ditemukan di luar gerbang Jaffa, hingga ada yang mengatakan, bahwa pohon Gorkot hanyalah simbol metafora. Keduanya menulis, bahwa Israel menanam pohon tersebut di sekeliling pemukiman mereka di tepi barat dan Gaza, untuk menciptakan mandala magis yang melindungi mereka dari serangan. Sebagian lainnya menyatakan, bahwa pohon tersebut ditanam di sekeliling bangunan penting Israel, seperti Knesset dan Museum Israel. Kendati mereka memberikan beragam informasi yang tidak seragam, pohon Gorkot sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel, khususnya kalangan nasionalis Ortodoks. Mereka memasukkan hadits-hadits Nabi Muhammad tentang Gorkot itu dalam kurikulum SMA mereka, yang kemudian diinterpretasi oleh kalangan Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadits Nabi yang menubuatkan akhir nasib orang-orang Yahudi. Jika saatnya telah dekat, pasukan cahaya akhirnya akan menang, dan semua makhluk akan melawan Yahudi, bahkan tanah yang mereka duduki sekalipun. Mereka hanya punya pohon Gorkot sebagai sekutu. Kalimat ini merupakan catatan yang ditulis Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg dalam bukunya. Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg mengutip dari Syekh Ismail Jamal, Imam Masjid Jericho, dan pendukung Fatah, tentang penggunaan Gorkot sebagai kiasan, saat bangkitnya gerakan perlawanan sipil Intifada di Palestina. Gorkot saat itu merupakan representasi, kolaborator yang tidak mengatakan ini Yahudi. Dan, tentu saja, pohon Gorkot pun menyimbolkan semua kekuatan dunia yang berkonspirasi dengan Yahudi untuk melawan Muslim. Alhasil, pohon Gorkot hanya menjadi sebuah kiasan yang kuat dalam perjuangan Muslim Israel dan Palestina. Israel merebut Yerusalem dan Tanah Suci. Muslim di seluruh dunia, secara umum merefer ke pohon tersebut secara eksklusif, dalam hal-hal yang berkaitan dengan Yerusalem dan Palestina. Gorkot sebagai metafora, juga digunakan pada pendukung Yahudi, antara lain David Solway dalam buku kumpulan esainya yang berjudul The Boston Tree.
Dia mengatakan, Muslim melihat Yahudi sebagai orang-orang Gorkot. Dan, hadits tentang Gorkot yang disebutnya sebagai genosidal hadits tersebut pun muncul dalam dokumen-dokumen milik Hamas, bahkan Ikhwanul Muslimin. Alhasil, dia mengatakan, orang-orang Yahudi hidup dalam bayangan genosida yang konstan. David Solway menulis, bahwa orang-orang Yahudi selalu berada di bawah ancaman takdir Gorkot, dan setiap pepohonan digurun. Selalu ada seseorang yang mencari untuk mengoyak mereka, dari sekeping tanahnya yang baik. Beberapa tahun setelah menginterview Syekh Yasin, Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg, akhirnya bisa melihat pohon tersebut. Itu bermula dari undangan Syekh Rikab dari Hamas, untuk mendiskusikan beberapa tradisi eskatologi dalam Islam. Di rumah sang Syekh, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai kisah Al-Jasasah, turunnya Nabi Isa, orang-orang Yahudi yang menjadi pendukung Dajjal, tentang agama Kristen dan hilangnya Injil Barnabas di Vatikan, dan lain-lain. Usai makan siang, sang Syekh mengundang keduanya ke belakang rumahnya untuk menunjukkan pohon Gorkot. Anne-Marie menulis, pohonnya lebat dan berduri. Tentang maraknya penanaman Gorkot yang dilakukan oleh orang Yahudi, diungkapkan pula oleh Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Hussein, setelah mengutip hadits Sahih Bukhari dan Muslim tentang peperangan akhir zaman antara Muslim dan Yahudi, di mana hanya pohon Gorkot yang tak menunjukkan di mana lokasi orang Yahudi. Sang Syekh mengatakan, karena itulah, Anda tak perlu heran, jika menyaksikan Gorkot mengepung pemukiman Israel dan koloninya. Mengepung, mengepung, mengepung. Itulah Palestina yang kita bicarakan, yang dimulai dengan jihad, dan akan berlanjut dengan jihad dengan pertempuran dan syahid. Pidato yang ditayangkan oleh televisi milik otoritas Palestina ini, kemudian disebarkan oleh Palestinian Media Watch, sebuah LSM Israel yang memonitor media-media Palestina. Video berisi pidato itu disebarkan, antara lain ke YouTube, dan diberi judul bahwa Muslim akan memusnahkan orang Yahudi. Mereka mencoba menggiring opini dunia, bahwa Muslim merencanakan genosida kepada Yahudi. Menurut agama Islam, pohon Gorkot yang banyak ditemukan di tanah Israel sekarang, merupakan suatu fakta yang terbukti dan kebenarannya terdapat dalam hadits. Namun dalam pandangan agama Yahudi, menanam pohon adalah tradisi yang terdapat di dalam kitab suci mereka. Terkait dengan tanaman apa yang ditanam, baik itu pohon cemara, cedar, atau Gorkot, tidak lebih dari ijtihad seorang ketua JNF USA untuk mencari spesies yang lebih strategis saja, tidak ada maksud lain. Di sini saya tidak akan menjudge, bahwa keyakinan umat Muslim terkait pohon Gorkot yang kelak akan melindungi umat Yahudi salah. Namun hanya menjelaskan sebuah fenomena, yang melibatkan keyakinan dua agama di dalamnya, yakni Islam dan Yahudi. Dan kesimpulannya cukup membingungkan, yang mana pohon Gorkot yang asli,